Masih bersama kami di Presi Pagi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan pembekalan kepada para calon perwira TNI Polri tahun 2024. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024 ini dilaksanakan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Prosesi pembekalan ini diikuti oleh 906 calon perwira remaja TNI Polri. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto. Dalam pembekalan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa calon perwira remaja TNI Polri harus menjadi figur yang inovatif dan berintegritas, karena mereka yang akan mengawal serta memiliki peran penting dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Perwira-perwira pelajar seperti yang hadir di sini wajib menjadi figur yang inovatif dan berintegritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjamin keamanan warga Indonesia. Perlu diingat, kurangnya integritas, kedisiplinan, dan ketidakwaspadaan akan memberikan celah bagi pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia. Tetaplah waspada akan ancaman terhadap nasionalisme kita dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui penguatan identitas nasional. Hadirin yang saya hormati, calon perwira remaja adalah generasi penerus yang akan berperan langsung dalam mengawal pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Bintara dan Tamtama Polri Angkatan ke-55 gelombang 1 tahun anggaran 2024 melaksanakan upacara penutupan pendidikan pembentukan. Upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polwan dilaksanakan di lapangan Widya Waras Prasi, Sepolwan Lemdikat Polri, Kamis 11 Juli 2024. Dengan nuansa hikmat, upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polwan Angkatan ke-55 gelombang 1 tahun anggaran 2024 berlangsung di lapangan Widya Warapsari, Sepolwan Lemdikat Polri. Upacara dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Direktur Program Sarjana STIK Lemdikat Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, dan Komandan Upacara Kasubag Lakjarlat Bakdiklat Sepolwan Lemdikat Polri, Kompol Wahyuni Polpuki. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara Direktur Program Sarjana STIK Lemdikat Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah berpesan kepada Bintara dan Tamtama Polri agar Bintara dan Tamtama Polwan menjadi personel Polri yang modern, unggul, profesional, dan patuh hukum. Saudara telah melekat berbagai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai bayangkara negara. Oleh karena itu, saya berharap saudara dapat memberikan dedikasi terbaik kepada institusi Polri, masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas yang akan saudara hadapi seiring perkembangan kehidupan masyarakat akan semakin kompleks dan penuh tantangan. Bangun dan jaga karakter sebagai bayangkara. Dekatkan diri dengan masyarakat dengan menjalankan tugas melalui pelayanan empati dan tidak menyakiti hati masyarakat tanpa harus melupakan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan integritas. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan diri, keluarga, dan institusi. Hindari segala pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, profesi Polri, maupun pelanggaran pidana. Laksanakan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap rangkaian proses pendidikan dan pelatihan, agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang menjadi lebih baik, serta adaptif guna menghasilkan sumber daya manusia Polri yang modern, unggul, dan profesional, patuh hukum, sehingga dapat memberi kontribusi kepada bangsa dan negara untuk menuju Indonesia Emas.
Upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri ini diikuti oleh 674 poluan yang dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi 2 dan Bayangkara 2 Polisi 674 poluan. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggelar dengar pendapat publik rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Polri dan TNI dengan melibatkan masyarakat. Menko Polhukam RI menggelar acara dengar pendapat publik yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat hingga para pejabat utama Polri dan TNI untuk membahas dan mendiskusikan RUU Perubahan Undang-Undang TNI Polri di Hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024. Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto yang menjadi pembicara utama mengatakan bahwa diadakannya acara ini sebagai ajang diskusi, sehingga nantinya RUU TNI Polri dapat efektif dalam menyerap kebutuhan masyarakat. Saya menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekedar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan undang-undang saja, namun juga ini yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri. Oleh karena itu, pada hari ini diselenggarakan dengar pendapat publik yang mengundang berbagai perwakilan representatif masyarakat yang terdiri dari akademisi, LSM, NGO, serta jurnalis, pers, dan juga dihadiri kementerian lembaga terkait. Sehingga diharapkan pemerintah mampu menghadirkan dialektika dan mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang mendukung maupun pendapat yang kontra, agar terwujud satu keseimbangan antara kebutuhan pengembangan organisasi TNI dan Polri serta kebutuhan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing mengatakan bahwa masukan-masukan yang diberikan oleh elemen masyarakat membantu merumuskan tugas pokok Polri menjadi lebih baik. Dengan adanya kegiatan ini tentunya kita bisa mendapatkan masukan terhadap rancangan Undang-Undang Polri yang akan dilakukan perubahan yang ketiga. Karena dengan masukan-masukan dengan publik itu memberikan kekayaan bagi kita untuk bagaimana merumuskan ke depannya tugas pokok Polri lebih baik untuk bisa kemudian melaksanakan fungsinya dan tugas pokoknya dalam harkam tipmas, menegakkan hukum, kemudian melindungi dan melayani masyarakat. Tentunya banyak masukan yang sudah kita dapat tadi, semuanya nanti akan kita akomodir, kemudian kita akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam selaku leading. Ya, kita menyambut positif kegiatan dengar publik ini karena dengan adanya kegiatan ini tentunya kita bisa mendapatkan masukan terhadap rancangan Undang-Undang Polri yang akan dilakukan. Acara dengar pendapat publik ini digelar secara luring dan diikuti sebanyak 155 peserta dan digelar secara virtual sebanyak 22 peserta. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar kegiatan dengar pendapat publik yang membahas tentang rancangan Undang-Undang TNI dan Polri yang diadakan pada Kamis 11 Juli 2024 dan berikut tanggapan akademisi. Polri adalah lembaga atau subsidian pidana yang undang-undangnya agak ketinggalan dari yang lainnya. Tadi saya kasih tahu di tahun 2002, yang lain udah 2022, 2021. Akan tetapi kemudian bukan berarti kita mengiyakan aja semua isinya ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa catatan yang dikaitkan dengan perluasan kewenangan.
boleh aja, akan tetapi juga harus ada batasannya. Saya mengusulkan ke depan ini kita perlu mendorong pertama Undang-Undang SPPA dan kemudian yang kedua KUHP. Ya, apalagi dengan berlakunya KUHP pada 2 Januari 2026. Ini harus berkejaran dengan waktu nih KUHP-nya itu. Itu buat saya penting sekali dengan harapan bahwa dengan adanya undang-undang baru maka kinerja Polri akan semakin baik. Ini kan satu RUU yang dimaksudkan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan ya, dalam rangka menjawab dinamika global ya, sehingga kemudian diperlukan perubahan ini. Nah, kaitan dengan substansi yang perlu kemudian didalami adalah misalnya soal ruang cyber, soal teritorial, soal intelkam, soal penyadapan, soal keadilan restoratif ya, soal usia, jaminan sosial itu pada dasarnya itu adalah sebuah perubahan yang kemudian memiliki argumentasi jelas ya, memiliki alasan-alasan jelas ya. Dan kalau munculnya berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat, itu harus dilakukan kembali pengujian apakah kemudian memang benar ada masalah hukum atau kemudian ada hanya sekedar sebuah kekhawatiran saja. Bahwa kalau sekedar kekhawatiran yang tidak berdasar, saya kira tentunya tidak boleh terjadi. Tetapi kalau memang adanya sebuah masukan pandangan yang memang betul-betul misalnya secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis menimbulkan masalah, saya kira sangat terbuka ya untuk dilakukan perubahan. Bintara dan Tamtama Remaja Polwan Angkatan ke-55 gelombang 1 melaksanakan upacara penutupan pendidikan dan pembentukan tahun anggaran 2024 pada Kamis 14 Juli. Dalam upacara ini, 4 siswa pendidikan dan pembentukan Polwan Angkatan ke-55 gelombang 1 mendapat penghargaan dengan nilai kelulusan terbaik. Usai menjalankan masa pendidikan dan pembentukan Bintara dan Tamtama selama 5 bulan, siswa Bintara dan Tamtama Remaja Polwan Angkatan ke-55 gelombang 1 tahun ajaran 2024 melaksanakan upacara penutupan pendidikan dan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri di lapangan Widya Waraspradi, Sepolwan Lemdikat Polri, Jakarta. Dalam upacara ini sebanyak 4 siswa pendidikan dan pembentukan Polri meraih penghargaan dengan predikat hasil perolehan nilai terbaik. Di antaranya, nilai mental kepribadian tertinggi diraih oleh Ainun Jariah Ismail asal Polda Sulawesi Tenggara. Nilai akademik tertinggi diraih oleh Raisa Ambarsari dari Polda Metro Jaya. Nilai kesehatan dan kesemaptaan jasmani tertinggi diraih oleh Sasi Kirana Putri asal Polda Aceh. Dan nilai rata-rata tertinggi diraih oleh Gracelyn Kristi Felicia Manalu asal Jambi. Dengan telah disematkannya tanda pangkat efektif, Direktur Program Sarjana STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah berharap agar siswa dapat menjalankan tugas Polri dengan tanggung jawab. Usai menjalani upacara penutupan pendidikan dan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang 1 tahun ajaran 2024, siswa Polwan langsung diberangkatkan di tempat penugasan yang telah ditentukan untuk menjalankan tugasnya sebagai insan Bayangkara Polri. Bangun dan jaga karakter sebagai Bayangkara. Dekatkan diri dengan masyarakat dengan menjalankan tugas melalui pelayanan empati dan tidak menyakiti hati masyarakat tanpa harus melupakan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan integritas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan sebagai penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan saat melaksanakan tugas. Pertama, jaga dan tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugas yang saudara emban. Pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prastya sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian insan Bayangkara sejati. Laksanakan setiap tugas yang diemban dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan keikhlasan. Dekati dan berikan pelayanan terbaik serta pemberi solusi
dari permasalahan yang berkembang, mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas agar semakin memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat. Jalin persaudaraan dengan rekan-rekan TNI dan seluruh komponen bangsa, serta bangun komunikasi positif dengan seluruh elemen masyarakat guna memelihara stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Jadilah polisi pembelajar dengan terus mengembangkan diri melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan tugas yang terus berubah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.